Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Destia, NPM 201110603220 dari kelas Pendidikan Biologi 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem dan ekologi untuk memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari ekologi dan ekosistem. Ekologi sendiri merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya, menurut Swayamarwoto tahun 1983. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan antara ekosistem dan ekologi yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sedangkan ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem tersebut. Nah, ekologi yaitu organisme yang mempelajari tentang perilaku jenis makhluk hidup tertentu, cara bergerak, tumbuh, mencari makanan, berkembang biak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut merupakan hal-hal yang dipelajari dalam ekologi organisme. Ruang lingkup ekologi pada dasarnya terbatas pada beberapa hal seperti misalnya individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik atau komponen hidup, dan komponen abiotik atau komponen tak hidup. Ekologi memberikan manfaat kepada manusia untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungannya. Misalnya, sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dari hewan kelelawar dan lumba-lumba sehingga dapat bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi. Kemudian ada asas-asas ilmu ekologi. Asas-asas ilmu ekologi merupakan asas-asas dasar dalam ilmu ekologi yang isinya tentang kondisi ekologi di alam. Yang pertama, semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi, atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang, diubah, atau diciptakan. Yang kedua, tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Yang ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk kategori sumber daya alam. Yang keempat, untuk semua kategori sumber alam, jika pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit keanekaragamannya sering meningkat dan menambahkan sumber alam sampai ke tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini tidak ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Asas kelima, ada dua jenis sumber alam, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat memicu penggunaan seterusnya, dan ada yang memiliki daya rangsang atau penggunaan lebih lanjut. Yang keenam, individu dan spesies yang memiliki lebih banyak keturunan dari saingannya cenderung mengalahkan lawannya. Yang ketujuh, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam yang mudah diramal. Yang kedelapan, sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman atau takson bergantung pada bagaimana niche lingkungan hidup dapat memisahkan takson tersebut. Yang kesembilan, komunitas keanekaragaman apa saja yang sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas. Yang ke-10, pada lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomasa dengan produktivitas dalam perjalanan waktu mencapai sebuah asimot. Yang ke-11, sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi yang belum dewasa. Yang ke-12, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung pada kepentingan relatif dalam suatu keadaan lingkungan. Yang ke-13, lingkungan secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman hayati dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Yang ke-14, derajat pola keanekaragaman dan populasi tergantung keturunan dalam populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang mempengaruhi lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik yaitu berupa makhluk hidup dan abiotik yaitu benda tak hidup. Contohnya, komponen abiotik adalah tanah, air, udara. Secara umum ada tiga jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat, air, dan buatan. Ekosistem air
Sistem air ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Kadar garam dalam ekosistem ini lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem air lainnya. Sumber airnya biasanya berasal dari mata air dalam tanah. Suhu airnya biasanya stabil. Tanaman yang hidup pada ekosistem ini biasanya ganggang. Yang masuk dalam kategori ini adalah danau, rawa, dan sungai. Yang kedua, ekosistem laut. Ekosistem air laut ini sangat luas. Di sana tinggal berbagai jenis biota laut. Ada tumbuhan seperti rumput laut dan juga alga. Sedangkan hewan yang ada mulai dari ukuran yang paling kecil sampai yang besar yaitu terumbu karang. Kemudian ekosistem estuari adalah ekosistem yang berada di pertemuan sungai dan laut. Beberapa muara sungai yang sangat lebar, rawa-rawa pantai, dan banyak hewan yang bisa hidup di ekosistem ini. Karena adanya perpaduan air tawar dan air laut, beberapa hewan yang bisa hidup di sana adalah kerang, cacing, siput, dan tiram. Keempat, ekosistem pantai. Perbatasan darat dan laut itulah pantai. Ciri utamanya adalah daerah ini berpasir dan ada beberapa batu atau karang. Beberapa penghuni ekosistem pantai adalah bakau atau mangrove, kelapa, ganggang, udang, kepiting, bakau, atau anemo. Kelima, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang penting karena di sanalah terjadi perkembangbiakan ikan laut. Biasanya ikan-ikan kecil ini hidup menempel di sekitar terumbu karang. Terumbu karang adalah daerah berkarang di bawah laut. Kemudian ada ekosistem darat. Ekosistem darat juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama hutan hujan tropis. Sesuai namanya, hutan hujan tropis ini berada di wilayah tropis dan subtropis. Biasanya ditumbuhi oleh pohon-pohon tinggi dan besar. Tanahnya subur dan lembab dan terdapat flora dan fauna. Kemudian yang kedua yaitu sabana. Sabana ini merupakan daerah padang rumput yang luas dan dikelilingi oleh pohon. Sabana ada di NTT, NTB, Afrika, Australia Utara, dan Amerika Utara. Kebanyakan hewan yang hidup di sana adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya gajah, zebra, dan jerapah. Kemudian gurun. Gurun adalah wilayah yang luas, tandus, dan gersang, juga sangat panas dan kering udaranya. Contoh gurun Sahara di Afrika dan Gobi di Asia. Hanya untuk makhluk hidup yang sangat tahan panas yang bisa hidup di sana. Contohnya aneka macan, kaktus, pohon kurma, unta, dan burung unta. Yang keempat, taiga. Taiga ini adalah ekosistem yang berada di antara daerah subtropis dan kutub, seperti wilayah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Hewan yang bisa hidup di sana adalah pinus dan cemara. Lalu hewannya beruang, serigala, dan beberapa burung yang bermigrasi. Kemudian tundra adalah ekosistem yang sangat dingin. Biasanya seluruh daerahnya tertutup oleh es. Tak banyak makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Contohnya ekosistem tundra adalah di wilayah kutub. Hewan yang hidup di sana contohnya bison kutub, rusa kutub, kelinci salju, dan beruang kutub. Sedangkan tumbuhan beberapa jenis rumput dan lumut. Kemudian karst. Karst adalah ekosistem yang didominasi oleh batuan kapur. Banyak gua yang terbentuk di daerah karst seperti ini. Wilayah karst biasanya bertanah kering dan tidak subur. Contoh makhluk hidup yang hidup di sana adalah berbagai jenis laba-laba, udang, kelelawar, dan pohon khas gua. Ekosistem buatan. Nah, sesuai dengan namanya, ekosistem ini sengaja dibuat oleh manusia, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ekosistem buatan adalah bendungan, hutan buatan, sawah, perkebunan, dan peternakan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang ekologi dan ekosistem. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.